Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kami presentasikan hasil wawancara kami dengan salah satu pelaku UMKM di Kota Malang, yaitu Keripik Tempe Sari Rasa. UMKM ini berlokasi di Jalan Sanan Gang 3, nomor 168 Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan anggota kami yaitu Chandrika Kolivia, Desi Safitri, saya sendiri Dimas Romadi, dan Dita Amalia. Untuk profil UMKM sendiri yaitu Keripik Tempe Sari Rasa yang berlokasi di Kota Malang, dimulai oleh pasangan suami istri dengan dukungan keluarga. Dari awal yang sulit, mereka kini memproduksi keripik tempe berkualitas tinggi dan menjadi ikon Kota Malang sejak tahun 2000. Saat ini ada lebih dari 625 karyawan di 125 UMKM di Kampung Sanan. Usaha ini berkembang pesat berkat pemanfaatan media sosial dan marketplace online. Untuk permasalahan UMKM ini sendiri yaitu keterbatasan akses pasar. UMKM ini kesulitan untuk memperluas pasar karena kurangnya strategi pemasaran yang efektif dan terbatasnya teknologi. Kedua yaitu manajemen keuangan yang lemah. UMKM ini mengelola keuangan yang tidak rapi dan menyebabkan kesulitan dalam menjaga kestabilan usaha mereka, seperti pembagian modal, keuntungan, dan arus kas. Ketiga yaitu persaingan yang ketat. UMKM ini sering menghadapi persaingan dari bisnis serupa, termasuk dari perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih baik. Keempat yaitu keterbatasan sumber daya, baik dari segi modal, tenaga kerja, terampil maupun bahan baku. UMKM seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan usaha secara opsional. Selanjutnya yaitu modal awal. Modal awal usaha ini bertotal 10 juta dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dan alat produksi sederhana seperti blender, termasuk untuk pengemasan dan lain-lain. Sumber dana ini atau sumber modal ini dari dana pribadi dan keluarga dan teman. Selanjutnya yaitu fokus produk. Meskipun terdapat 4 produk yang dihasilkan, yaitu keripik tempe coklat, brownies tempe, dan stik tempe. Hanya keripik tempe yang diproduksi setiap harinya karena tingginya permintaan. Varian lain hanya diproduksi berdasarkan pesanan khusus atau event tertentu seperti pameran. Selanjutnya yaitu materi mengenai penjualan keripik tempe. Untuk penjualan keripik tempe ini ada anggaran penjualan yang setiap bungkusnya per hari terjual 300 sampai 350, yaitu sekitar 7.800 untuk per bulannya atau 23.400 per triwulannya. Untuk penjualan ini didistribusikan melalui reseller di berbagai daerah dan toko oleh-oleh Mitra Malang. Penjualan online juga meningkat, didukung oleh pengiriman offline efisien dan reseller yang memperluas pasar. Jika dianggarkan, akan terjadi seperti tabel di kanan ini, yaitu untuk penjualan per triwulannya itu kita samakan jadi 23.400, harga per kilogramnya itu sekitar 12.000. Jadi kita kalikan 23.400 dengan 12.000, hasilnya 280.800.000 dengan total pendapatannya triwulan 1 sampai triwulan 4 itu sama, dan untuk total penjualan setahunnya jadi 1.123.200.000. Untuk proses produksi dari tempe ini yaitu tempe diterima dari UKM tempe dalam bentuk tempe jadi di pagi hari. Lalu tempe dipotong tipis-tipis menggunakan mesin potong
dan tempe akan menjadi lebih kecil dan lebih tipis dari tempe biasa. Lalu tempe digoreng menggunakan wajan besar, mirip dengan pembuatan mendoan. Lalu tempe yang digoreng dibumbui dengan bumbu masak. Lalu tempe ditiriskan untuk mengurangi kadar minyak. Setelah itu, keripik tempe dikemas dengan dalam kemasan berlabel untuk penjualan dan distribusi. Nah, proses ini berlangsung sekitar 7 jam dan tempe siap dijual dalam 1 hari. Materi selanjutnya yaitu bahan baku dan anggaran biaya bahan baku yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Biaya bahan baku dari keripik tempe meliputi tempe bulat dengan kisaran harian 250.000 hingga 375.000 rupiah per hari. Tepung terigu dengan kebutuhan 20 kg per hari dengan harga 236.000 rupiah. Selanjutnya tepung tapioka dengan kebutuhan harian 40 kg yang menghabiskan 600.000 rupiah. Dan yang terakhir minyak goreng sebanyak 2 liter per hari dengan harga 35.000 rupiah. Semua bahan baku dibeli secara rutin dari koperasi desa untuk menjaga kualitas dan ketersediaan. Selain itu, koperasi desa juga bisa mengantarkan dan bisa memesan dalam waktu dekat. Selanjutnya, anggaran kebutuhan bahan baku disusun berdasarkan standar penggunaan rata-rata atau SUR untuk memproduksi 1 piece keripik tempe. Anggaran kebutuhan bahan baku keripik tempe Sari Rasa tahun 2024. Yang pertama yaitu ada anggaran kebutuhan bahan baku untuk tempe. Pada periode triwulan pertama memproduksi sebanyak 23.400 piece. Dengan sur tempe yaitu 0,03 sehingga menghasilkan jumlah kebutuhan 702. Sur didapat melalui kebutuhan harian dibagi dengan hasil produksinya. Untuk kebutuhannya itu 300 dibagi dengan 9.000 yang menghasilkan 0,03 itu untuk sur. Jumlah kebutuhan didapatkan dari hasil produksi dikali dengan sur menghasilkan 702. Nah, hal ini terus berulang hingga triwulan 4 sehingga menghasilkan 2.880. Selanjutnya, untuk tepung terigu, surnya yaitu 0,067 dengan jumlah kebutuhan 1.567,8. Sur sendiri dari tepung terigu didapatkan melalui 300 dibagi dengan 40.000 menghasilkan 0,067. Untuk jumlah kebutuhan 23.400 dikali dengan 0,067 menghasilkan 1.567,8. Hal ini terus berulang hingga triwulan 4 dengan total 6.271 merupakan hasil pembulatan. Selanjutnya pada kebutuhan bahan baku tepung kanji. Pada triwulan pertama yaitu surnya 0,133 didapatkan melalui 300 dibagi dengan 20.000 menghasilkan 0,133 sehingga jumlah kebutuhannya yaitu 23.400 dibagi dengan 0,133 menghasilkan 3.120. Hal ini terus berulang hingga triwulan 4 menghasilkan 12.480. Selanjutnya untuk minyak goreng yaitu surnya 0,00667 didapatkan melalui 300 dibagi dengan 45.000
menghasilkan 0,00667 sehingga menghasilkan jumlah kebutuhan sebesar 156,078 yang dia dapatkan dari produksi dikali dengan sur. Hal ini terus berulang hingga triwulan keempat, sehingga menghasilkan jumlah kebutuhan sebesar 624,312 yang dibulatkan menjadi 624. Selanjutnya, anggaran biaya bahan baku disusun berdasarkan kebutuhan bahan baku yang telah dihitung sebelumnya sesuai standar penggunaan rata-rata atau SUR per piece product, yaitu untuk yang pertama untuk tempe pada triwulan pertama dengan total kebutuhan 702 dengan harga per lonjornya itu 25.000 menghasilkan 17.550.000 rupiah yang terus berulang hingga triwulan keempat menghasilkan total 70.200.000 rupiah. Selanjutnya untuk tepung terigu total kebutuhannya itu pada triwulan pertama 1.567,8 dengan harga per kilonya yaitu 11.800 menghasilkan biaya sebesar 18.500.040 rupiah. Hal ini terus berulang sampai triwulan keempat menghasilkan total biaya 74.160.000 rupiah. Selanjutnya untuk tepung kanji yang pada periode triwulan pertama menghasilkan total kebutuhan 3.112,2 dengan harga 15.000 per kilo menghabiskan biaya 46.683.000 rupiah yang berulang hingga triwulan 4 menghasilkan 186.732.000 rupiah. Selanjutnya untuk minyak dengan periode pertama triwulan pertama itu dengan total kebutuhan 156,078 dengan harga 17.500 menghasilkan biaya 2.731.365 rupiah menghasilkan satu tahunnya itu 10.925.460 rupiah. Selanjutnya tenaga kerja dan anggaran biaya tenaga kerja. Sentra keripik tempe melibatkan lebih dari 625 karyawan pada 125 UMKM. Dengan setiap UMKM-nya ini memiliki 5 karyawan tetap. Pada awal pendirian keripik tempe Sari Rasa, proses produksi yang dulu hanya dikerjakan oleh Ibu Erna dan suami. Namun, sekarang sudah melibatkan karyawan dengan jam kerja pada pukul 7.00 sampai 16.00 dengan biaya lembur yang dibayarkan sebesar 1,5 kali lipat dari gaji harian. Setiap tenaga kerja menerima gaji harian yaitu sebesar Rp70.000 untuk 7 jam kerja yang setara dengan Rp10.000 per jamnya, sehingga per jam menghasilkan Rp50.000 untuk 5 orang. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan total produksi standar waktu kerja rata-rata atau SUR. Pada triwulan pertama, total produksinya itu 23.400 dengan SUR 0,023333. Hal ini didapatkan dari 300 dibagi dengan 35 jam dari 7 dikali 5 dikali dengan 3.600 detik menghasilkan 0,0233 sehingga jam dibutuhkannya yaitu 23.400 dikali 0,02333 menghasilkan 546 jam. Hal ini terus berulang hingga triwulan keempat. Selanjutnya untuk anggaran tenaga kerja langsung yaitu pada periode triwulan pertama jam yang dibutuhkan itu 546 dengan tarif 50.000
50.000 ini didapatkan dari 1 jam untuk 5 orang, yaitu per orangnya 10.000, sehingga 5 dikali 10.000 50.000, menghasilkan biaya 546 dikali 50.000 rupiah menghasilkan 27.300.000 rupiah yang berulang hingga periode triwulan keempat dengan total biaya yang dibutuhkan 109.200.000 rupiah. Selanjutnya, overhead pabrik dan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu biaya depresiasi mesin pemotong. Biaya pemeliharaan mesin pemotong dibeli pada tahun 2014 dengan harga sebesar 6.700.000 rupiah dengan masa ekonomis 20 tahun, sehingga menghasilkan biaya depresiasi sebesar 6.700.000 rupiah dibagi 20, 335.000 rupiah. Selanjutnya, yang kedua, biaya depresiasi blender. Blender membutuhkan penggantian yang cukup sering, yaitu 16 kali per tahun, dengan biaya 700.000 rupiah per unit, sehingga menghasilkan biaya depresiasi blender yaitu 700.000 rupiah dikali 16 menghasilkan 11.200.000 rupiah. Selanjutnya, biaya overhead terhadap listrik, air, dan LPG. Operasional produksi didukung oleh 3 komponen utilitas utama, yaitu listrik, air, dan LPG. Pengeluaran bulanan pada keripik tempe sari rasa untuk listrik mencapai 200.000 rupiah, dengan 75.000 diantaranya dialokasikan khusus untuk produksi. Sedangkan untuk air, biaya bulanannya berkisar antara 70.000 hingga 20.000 rupiah, dengan alokasi 20.000 rupiah untuk mendukung proses produksi. Selain itu, penggunaan LPG sebesar 5,5 kg per hari memerlukan biaya sekitar 105.000 rupiah per hari dengan total mencapai 2.730.000 rupiah per bulan. Perhitungan ini didasarkan melalui pemakaian rutin selama 26 hari selama kerja per bulan untuk memastikan proses produksi berjalan dengan lancar. Nah, kemudian komponen lain untuk BOP di usaha ini ada biaya pengemasan. Pengemasan keripik tempe menggunakan plastik kiloan yang memiliki ketebalan 0,8 mm untuk menjaga kualitas produk, melindungi dari kerusakan, dan juga menarik perhatian konsumen. Setiap harinya usaha ini membutuhkan sekitar 3-3,5 kg plastik yang harganya 75.000 untuk per kilogramnya. Ini bisa digunakan untuk mengemas 300-350 bungkus keripik. Jika ditotal, biaya hariannya mencapai 225.000 sampai dengan 262.500. Untuk persediaan plastik ini disiapkan 2 kali lipat kebutuhan tahunan untuk mencegah adanya kekurangan. Jadi, setiap akhir tahun dipastikan ada persediaan untuk 1 tahun ke depan. Kemasan plastik ini sudah dilengkapi dengan label yang mencantumkan merek, informasi nutrisi, dan juga kontak pemilik. Hal ini dilakukan untuk memastikan produknya tetap berkualitas dan siap didistribusikan dengan baik. Kemudian ada biaya pengiriman. Untuk pengiriman offline itu biasanya pemilik menggunakan kendaraan pribadinya untuk mengantar produk langsung ke toko oleh-oleh mitra. Frekuensinya 2 kali pengiriman setiap minggu dengan rata-rata pengiriman sebesar 150 bungkus per pengiriman. Jika diperhitungkan biaya bensin yang diperlukan hanya 50.000 per bulan. Sementara untuk pengiriman online, jasa ekspedisi digunakan untuk mengantar produk ke reseller besar dengan konsumen langsung, di mana biaya pengiriman ini ditanggung oleh pembeli keripik tempe. Kemudian ada biaya pemasaran.
Dalam melakukan pemasaran, Ibu Erna selaku pemilik tidak pernah mempromosikan produknya melalui iklan, melalui media sosial, maupun melalui hal lain seperti brosur sejak awal pendirian usaha. Nah, dalam segi pemasaran ini biasanya Bu Erna hanya lewat mulut ke mulut melalui para pelanggan yang pernah membeli ataupun secara personal. Baru-baru ini saja sih beliau dibantu anaknya untuk memulai promosi melalui media sosial. Nah, setelah kita tahu komponen-komponen BOP-nya, kemudian kita akan mencoba menganggarkan BOP pada usaha ini. Pada anggaran BOP, kelompok kami itu menilai dari berbagai biaya pendukung yang terlibat dalam proses produksi keripik tempe. Anggaran BOP ini disusun berdasarkan kebutuhan operasional dan dihitung untuk periode 1 tahun. Nah, ini dapat dilihat di tabel anggaran overhead pabrik keripik tempe Sari Rasa tahun 2024. Mulai dari depresiasi blender. Tadi kan diketahui bahwa dalam setahun blendernya ganti 16 kali. Nah, untuk harga blendernya kan 700.000, jadi depresiasi blender 700.000 dikalikan 16 kali kerusakan. Nah, itu totalnya untuk per tahun. Kemudian untuk depresiasi mesin pemotong harganya kan 6.700.000, kemudian masa ekonomisnya 20 tahun, jadi tinggal dibagi saja. Kemudian untuk listrik, untuk per bulannya dikenakan tarif 7.500 dikali 100 kWh. Kemudian dari per bulan itu kita kalikan 12 bulan. Kemudian untuk air dalam sebulan dikenakan 20.000 dan itu dikalikan untuk 12 bulan. Untuk biaya pengemasan per harinya kan 75.000 dan hari produksinya itu 26 hari per bulan. Jadi 75.000 dikali 26 hari dikalikan 12 bulan. Itu untuk tahu depresiasinya setahun. Kemudian ada biaya pengiriman kan 50.000 per bulan, jadi dikalikan juga setahun. Untuk biaya pergantian LPG sebulannya terkena 2.700.000 sekian, itu juga dijadikan 1 tahun atau 12 bulan. Jika kami total, biaya overhead dalam setahun itu mencapai 77 juta sekian. Nah, itu kan dijadikan triwulan, jadi dibagi 4. Dan per triwulannya itu sekitar 19.300.000 sekian. Kemudian proyeksi perhitungan HPP. Anggaran HPP itu dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Jadi rencana produksi dalam per triwulan tadi kan diketahui 23.400 pieces. Nah, kemudian biaya-biaya produksinya tadi ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga ada BOP. Itu kita totalkan biaya-biayanya. Kemudian dari total biaya-biaya itu atau total HPP itu kita bagi dengan rencana produksi. Jadi 132 juta sekian itu dibagi dengan 23.400 dan ketemulah harga pokok produksi per pieces keripik, yakni sekitar Rp5.647. Tadi kan harga jualnya 12.000 ya, jadi keuntungannya itu sekitar 50% ke atas. Kemudian ada proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi ini diperoleh dengan cara menghitung total penjualan, kemudian mengurangkannya dengan HPP atau biaya produksi, dan juga dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang ada. Nah, di sini penjualannya itu ada 23.400 pieces per triwulan ya. Ini kita menghitungnya per triwulan. Jadi penjualan per triwulan dikurangi dengan biaya produksi, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Itu
kita totalkan biaya produksinya dulu, kemudian penjualan dikurangi biaya produksi, hasilnya laba bersih. Nah, kenapa sih kok langsung laba bersih? Karena di sini tuh tidak diberitahukan informasi terkait biaya-biaya lain dan juga tidak diinformasikan juga biaya terkait pembayaran pajak dan pajak yang dikenakan. Jadi ya langsung hasil dari pengurangan itu langsung laba bersih itu gitu. Kemudian untuk anggaran kas, pada anggaran kas kami menganggarkan kas yang terdiri dari pendapatan kas, pengeluaran kas, dan kas sementara pada perusahaan. Jadi ada 3. Untuk yang pertama adalah anggaran penerimaan kas. Penerimaan kas diperoleh dari penjualan. Nah itu. Kemudian untuk pengeluaran kas ya tadi untuk biaya-biaya produksi ada biaya pembelian bahan baku, upah tenaga kerja, dan juga BOP. Itu merupakan anggaran pengeluaran. Kemudian anggaran kas sementara yakni bisa dari mengurangkan penerimaan dikurangi pengeluaran. Itu menghasilkan kas sementara. Anggaran perubahan modal. Anggaran ini berisi perhitungan modal pada awal tahun yang ditambahkan dengan laba pada setiap triwulannya. Berikut ini terlihat laporan perubahan modal pada keripik tempe Sari Rasa tahun 2024. Di sini pada triwulan 1 terlihat modal awal yaitu 10 juta. Pada akhir tahun memperlihatkan laba bersih sebesar 148,6 juta, sehingga modal akhir didapatkan 158,6 juta. Angka ini didapatkan dari modal awal ditambahkan dengan laba bersih. Kemudian modal akhir ini akan dijadikan modal awal pada triwulan kedua, yaitu 158,6 juta pada triwulan kedua. Pada triwulan ini juga mendapatkan laba bersih sebesar 148,6 juta. Sehingga modal akhirnya yaitu 307,3 juta. Cara ini akan berlanjut hingga triwulan keempat yang menghasilkan modal awal sebesar 455,9 juta dengan laba bersih 148,6 juta, sehingga didapatkan modal akhir sebesar 104,6 juta. Selanjutnya yaitu proyeksi laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan neraca ini dibuat dengan mencatat seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini yaitu keripik tempe Sari Rasa. Fungsi dari neraca ini yaitu memberikan gambaran posisi keuangan yang mencerminkan kekayaan, kewajiban, serta modal usaha pada akhir periode. Di sini terlihat aktiva yang dimiliki oleh keripik tempe Sari Rasa sebesar 592,7 juta, dengan liabilitas berupa hutang usaha sebesar 0 dan ekuitas berupa modal sebesar 604,6 juta. Selanjutnya yaitu proyeksi laporan kinerja. Laporan kinerja pada pusat biaya ini menunjukkan perbandingan antara realisasi dan anggaran fleksibel pada kapasitas real untuk Desember 2024. Volume penjualan yang tercatat sebesar 7.800 unit dengan total biaya yang direalisasikan sebesar 44 juta sesuai dengan anggaran tanpa ada selisih. Biaya yang meliputi bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik seluruhnya menunjukkan hasil yang efisien sehingga usaha berada dalam kondisi menguntungkan. Hal ini bisa mencerminkan pengelolaan biaya yang optimal dalam operasional produksi. Selanjutnya, analisis sebab permasalahan berdasarkan hasil penyusunan anggaran. Permasalahan yang pertama yaitu keterbatasan akses pasar. Hal ini disebabkan karena keripik tempe Sari Rasa belum memiliki anggaran untuk pemasaran.
dan kurangnya pemahaman tentang promosi digital menjadi kendala. Untuk solusi yang dapat digunakan adalah melakukan riset konten promosi serta merekrut karyawan di bidang ahli pemasaran. Permasalahan yang kedua yaitu manajemen keuangan yang lemah. Hal ini disebabkan karena anggaran tidak disusun secara sistematis dan seluruh keuangan dikelola oleh pemilik tanpa tim khusus, serta tidak ada pengendalian tentang anggaran. Solusi yang dapat digunakan yaitu membuat rencana anggaran terstruktur serta membentuk tim keuangan yang memang ahli di bidangnya. Permasalahan selanjutnya yaitu persaingan yang ketat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi produk serta anggaran pengembangan yang menyebabkan persaingan sulit diatasi. Pemilik hanya fokus pada produk original tanpa pengembangan varian. Solusinya yaitu eksplorasi inovasi produk untuk menarik pangsa pasar yang lebih luas. Solusi yang dapat digunakan adalah memperbaiki perencanaan anggaran serta membagi tugas pekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. UMKM keripik tempe sari rasa telah sukses bertahan lebih dari 2 dekade dengan produk unggulan keripik tempe yang menjadi ikon Kota Malang. Meskipun demikian, tantangan seperti akses pasar, manajemen keuangan yang lemah, serta persaingan ketat masih tetap saja dihadapi oleh owner keripik tempe sari rasa. Penyusunan anggaran komprehensif dapat membantu mengatasi tantangan serta merencanakan pengelolaan usaha yang lebih baik. Saran yang dapat digunakan untuk pengembangan perusahaan yaitu UMKM dapat meningkatkan pemasaran melalui media sosial serta merekrut tenaga kerja ahli. Pengelolaan keuangan harus lebih sistematis dengan pemisahan anggaran usaha dan anggaran pribadi, serta penggunaan software keuangan dapat dijadikan pilihan untuk mengembangkan pencatatan keuangan. Pemilik juga perlu mengalokasikan anggaran untuk inovasi produk dan menambah tenaga kerja terampil guna mendukung keberlanjutan usaha. Selanjutnya, dokumentasi. Berikut ini kami tampilkan dokumentasi kami ketika wawancara dengan pemilik langsung dari keripik tempe sari rasa. Di dalam dokumentasi ini juga terdapat foto produk dan tempat produksi keripik tempe sari rasa. Berikut kami tampilkan dokumentasi tentang proses pembuatan dari keripik tempe sari rasa. Sekian, terima kasih. Telah selesai presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.